berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Oh, saya senang sekali. Saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan Pak untuk menyelesaikan tugas IPK berkaitan dengan demonstrasi kontekstual ya Pak. Yang saya tanyakan ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan siswa atau permasalahan yang sekolah? Yang pertama kita memang memotivasi ya, dari kita memotivasi yang berasal dari bapak guru, berasal dari anak didik, berasal dari lingkungan kita, termasuk penjaga sekolah dan lain-lain. Dan sebenarnya kita dapat bagaimana menerapkan itu di diskusi dan bapak ibu sekolah dan Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Paling efektif? Yang paling efektif itu ya keutamaan dulu ya, keutamaan dari kementerian sekolah dulu ya. Yang pertama kemudian memberikan informasi pada anak didik, lalu banyak program sekolah. Misalnya kita mau buat program literasi, kita buat yasin bersama, bagaimana yang menekankan bahwa itu penting, apa memberikan ini ya kita dan kegiatan lain seperti yang terakhir Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah yang hadapi? Ya, yang saya hadapi yang selama ini saya ketahui bahwa ada sesuatu yang menantangkan di sekolah, tapi di dalam keluarga peserta didik biasa dan anak kasar di lingkungan biasa itu di sekolah kemudian nggak jelas melanggar orang, melanggar etika. Kemudian bagaimana supaya tidak terlambat karena dia selama ini mungkin membantu orang tuanya dulu baru dia berangkat ke sekolah. Kita kasih Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Yang pertama kita memang mau observasi langsung ya. Kemudian dari situ kita mendapatkan dan proses langsung melihat informasi dari itu informasi dari Kemudian Pak, dan juga selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai politik? Kita prioritaskan dari kasus yang sampai di dengan ruang kebutuhan sekolah. Tapi yang pertama itu yang pertama bukan berarti yang ada dalam kemudian mengambil dari sekolah Kan suatu contoh dilema etika, anak-anak terlambat contohnya Pak ya, sebelum dia ke sekolah kan harus membantu orang tuanya gitu ya Pak, tapi dia juga harus bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Ini dua-dua dia Pak ya, membantu orang tua benar, sampai di sekolah tepat waktu itu juga benar seperti itu ya Pak. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak terkait dengan dilema etika. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jawab tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Jadi ada program ya, untuk kita kecelakaan ya, misalnya saya mengisi tentang program itu di kemarin di sekolah kita, juga didampingi oleh Ibu Guru membantu proses itu. Kemudian di program itu kita buatkan beberapa sekolah dan selesai dengan kemudian jauhi atau berdiri, kemudian silakan di situ. Saya tidak tahu bahwa saya belum contoh. Saya berikan misalnya contoh bahwa saya harus beretika pada anak. Tidak boleh asal orang, tidak boleh asal bego, mungkin tidak boleh apa. Jadi wacana yang tepat itu sebetulnya jika kita belajar sesuatu maka kita akan kalau kita bisa bersihkan kita ambil dulu kita dan kalau kita sekolah berdiskusi. Sudah tetap kerjasama atau berkolaborasi dengan Ya tetap yang saya harap waktu. Lalu yang berikutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seorang atau faktor yang bisa membantu? Yang pertama untuk organisasi mahasiswa ini memang semuanya Pak, artinya semua Bapak Ibu guru peduli terhadap etika. Ya saya tidak bisa kerja sendiri karena masih terus bersama yang termasuk dari pertama dari juga
mereka yang mensosialisasikan. Jadi kayak tadi teman-temannya, jadi ada semacam kader ya untuk pembangunan. Sebenarnya dari yang tidak jadi kemudian pembangunan itu berkembang dulu. Artinya kalau kita melihat ada masalah, kemudian memang dibantunya dengan cara bisa saja pertama mendatangi anak tersebut. Itu kan ini masalah di rumah. Kenapa itu dalam orang seperti itu? Kenapa orang tua seperti itu? Apakah dari bisa kemudian untuk dipanggil itu dukung datang buat ya berdiskusi dengan sekolah dan kita waktu dan Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? ya terima kasih. Kita jangan mudah lelah ya. Setiap saat yang harus melihatkan ya di suatu saat kemarin pada saat kita pada saat ini pada saat ini kita berikan seperti itu. Kemudian saya tidak bisa berjanji dengan keputusan di sini sebagai ibu yang menjaga sekolah baik anak sendiri sebagai ya anak itu yang melakukan lalu akan dulu yang melakukan seperti itu. Kalau kita menyuruh berbahasa satu tapi tidak lanjut tidak minta mengatakan seperti hewan otak merasa binatang kasar. Saya itu anak sini dasarnya oh sama betul anak sini itu dasar itu baik. Kita hanya membeli kalau di kota satu itu membuat anak itu waduh susah sebenarnya. Yang pengusaha itu ya begitu ada band bunyi mereka kata-kata tahu diri. Saya pernah bilang kalau sahabat itu mengatakan itu karena anak sini sudah senang. Karena masuk rumah jadi mau kemana di luar biasa. Cinta konsumen kenangannya masih dalam tangan kenangan gimana cara belajar blog Baik, demikian Pak wawancara kita tentang dilema etika yang merupakan tugas kami. Terima kasih Pak atas waktunya. iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya ingin melakukan sedikit wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan tugas kami. Pertanyaan yang pertama Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Biasanya kalau hal yang seperti ini, saya mencari fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi, mengidentifikasi juga sebenarnya apa yang terjadi, saya kumpulkan, maka terjadilah keputusan. Dan itu juga pengambilan keputusan tidak saya mutlak saya sendiri, saya melibatkan orang lain, bisa dia komite, bisa dia guru senior, bisa guru yang lain, ataupun pimpinan yang lebih tinggi dari saya. Ibu, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau seperti ini biasanya kami melakukan pendekatan dengan pihak-pihak ataupun dengan yang mengalami kasus. Ada pendekatan yang selalu berkesinambungan, lalu kami melakukan juga pantauan terhadap kasus-kasus yang ada. Lalu hal apa saja yang selama ini jadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan atau dalam penyelesaian kasus? Ya, biasanya memang banyak tantangan juga dari hal untuk kita merasa contohnya yang terjadi anak-anak terlambat, lalu dia kenapa terlambatnya, ada hal-hal yang mendasari dia terlambat, padahal sebenarnya sekolah ini mewajibkan bahwa tepat waktu. Nah, disitulah maka kami sebagai pimpinan harus bertindak dengan baik juga, dengan mengedepankan rasa juga, karena kita manusia yang pastinya sama-sama merasa, dia juga pasti ingin sekolah dengan baik, dia juga tidak ingin hal itu dilakukan. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral? Biasanya, kalau kasusnya seperti itu, saya mengidentifikasi dulu, saya lihat dulu bagaimana faktor-faktor yang akan di belakangnya, tapi tidak secara khusus ya. Setelah itu, baru saya ambil keputusan dengan melibatkan orang-orang sekitar saya, yang berkompeten ataupun mengetahui hal-hal itu. Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, dan memang hal ini sering terjadi di sekolah kami, Bu. Kami memandang bahwa kadang kami harus berpikir keras untuk hal-hal kasus-kasus yang seperti ini. Kalau saya pribadi, biasanya saya melibatkan tadi orang-orang terdekat saya yang berkompeten ataupun guru senior yang mengetahui tentang hal ini, dan kami mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Ketika saat itu bisa saya selesaikan dengan cepat ataupun mau diselesaikan secara langsung, maka langsung. Tapi kalau untuk dalam bisa jangka waktu, maka akan selesaikan selanjutnya. Apakah Anda, Ibu, memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi maksudnya, apakah Ibu itu sudah menyusun gitu kan, ada jadwal tertentu, contoh setiap hari Senin, saatnya Ibu untuk menyelesaikan masalah gitu kan? Atau apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat begitu, melihat ada yang terhambat, begitu melihat ada suatu masalah, langsung diselesaikan saat itu juga gitu kan?
Atau ibu memiliki suatu bentuk atau prosedur yang harus ibu jalankan? Jadi maksudnya kira-kira yang seperti apa yang selama itu berjalan? Kalau jadwal, tidak ada jadwal yang memang kami sedangkan ataupun kami buat untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau seandainya kasus atau problema yang ada pada saat itu terjadi, kalau memang harus diselesaikan secara cepat, ya, maka akan diselesaikan. Tapi kalau memang itu masih butuh lagi fakta-fakta dan lainnya, kami butuh proses lagi. Lalu di sekolah kami ini ada namanya guru yang memang, walaupun kami sekolah dasar, kami punya guru bimbingan konseling. Setiap permasalahan yang ada, maka ke guru konseling dulu, baru masuklah pada kepala sekolah. Berarti ada memang prosedurnya ibu ya? Dari BK mungkin ada guru kelas, baru ke BK, baru ke kepala sekolah. Sangat baik ibu. Baik, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Apa yang membantu ibu atau yang dapat mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang selama ini ibu hadapi? Iya, biasanya teman-teman guru senior yang sama-sama saya, lalu ada juga komite, ada juga guru yang lain, ada juga pimpinan saya berkoordinasi dengan mereka semua, mengambil keputusan yang terbaik. Baik, ibu sangat bagus ya pertanyaan yang terakhir ini, ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira ada nggak pembelajaran yang bisa didapatkan atau pengalaman dalam mengambil keputusan? Ada sangat banyak. Semakin banyak kasus yang saya hadapi, semakin saya terlanjur menghadapi kasus. Jadi permasalahan-permasalahan ada yang saya hadapi saat ini mendewasakan untuk mengambil keputusan yang baik. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Sangat jawaban yang sangat juga bisa menjadi pengalaman bagi kami sebagai gimana ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.